Shalom, Mejua-jua. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini sebagai sapaan teduh bagi kita, agar senantiasa firman Tuhan yang kami sampaikan dapat membangkitkan semangat kita dan dapat kita rasakan bagaimana sukacita yang diberikan oleh Tuhan sebagai kekuatan dan penyemangat di dalam hidup kita. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang malam ini sebagai satu hal yang patut kami syukuri di dalam kehidupan kami. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami di dalam kehidupan kami mau Tuhan kiranya Tuhan berkenan tetap memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami, agar setiap orang percaya dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Selalu Kau ingatkan dan tegur untuk kuat bertumbuh di dalam iman percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami akan memulai menyampaikan firman-Mu. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini sebagai renungan kita di dalam kitab Matius pasal 12 ayat 21, kami akan membacakan firman Tuhan tersebut bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Sekali lagi kami akan membacakan. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini, sebagai renungan pengingat kita di dalam kehidupan kita, sebagai tema yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini bagi kita semua adalah selalu ada harapan. Saudara-saudara, di dalam sebuah ilustrasi yang kami sampaikan, ada 2 ekor tikus, di mana 2 ekor tikus tersebut dimasukkan masing-masing ke dalam satu bejana, yaitu bejana A dan bejana B, di mana di dalamnya ada seekor tikus masing-masing. Di dalam bejana A, tikus dimasukkan dan ditutup rapat-rapat, sehingga di dalam bejana tersebut tidak ada seberkas cahaya pun yang masuk ke dalam bejana tersebut. Dan di dalam bejana B, dengan tikus yang ada di dalam dan dimasukkan dan ditutup, tapi ada cahaya bisa masuk ke dalam. Sehingga saudaraku, apa yang terjadi dalam bejana A? Tikus yang tidak ada melihat seberkas cahaya apapun, dia tidak bisa bertahan lama hidup di dalam bejana tersebut. Dan di dalam bejana B, seberkas cahaya bisa memasuki ruang bejana yang ada tikus di dalam. Tikus yang ada di dalam bejana B tersebut, dia bisa berusaha tetap bertahan sehingga dia sampai 2 hari bisa melihat seberkas cahaya yang bisa masuk ke dalam bejana tersebut. Dan dia berusaha terus untuk dapat mempertahankan hidupnya. Saudaraku, dari ilustrasi tersebut, mungkin di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yang selalu menyatakan kuasa dan kebaikan Tuhan menyertai kehidupan kita. Bagaimana kita dibawa untuk dapat menyatakan satu iman dan percaya kita kepada Tuhan, yaitu kita sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika di dalam segala perkara-perkara kehidupan kita, dalam segala persoalan-persoalan kita, dan dalam segala pergumulan yang kita hadapi, Tuhan mengajarkan kita harus tetap memiliki pengharapan yang seutuhnya kepada Sang Pemilik kehidupan kita. Bagaimana Yesaya membawa kita kembali kalau kita baca di dalam kitab Matius pasal 12 ayat 20. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya pun tidak akan dipadamkannya. Artinya menyatakan bahwa kepada kita, kalau kita memiliki pengharapan yang besar kepada Tuhan, bagaimanapun persoalan dan kemampuan dan ketidakberdayaan kita kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan kehidupan kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita melalui iman pengharapan yang kita miliki. Kita bisa bangkit dan tetap berdiri teguh di dalam menjalani kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku yang pada pagi hari ini, bagaimana kita diingatkan kembali, bagaimana kita ditegur kembali akan kehidupan kita. Ternyata persoalan, pergumulan hidup tidak bisa mengalahkan
iman pengharapan kita kepada Tuhan. Bagaimana Yesus ketika dia menghadapi satu hal yang harus dia jalani sampai kepada bukit Golgota, dia dimenangkan oleh pengharapan dan iman kepada Bapa yang mengutus dia. Saya dan saudara, Tuhan sudah berikan kekuatan. Tuhan sudah menunjukkan satu jalan yang harus kita imani, yang harus kita jalani. Demikian juga pada hari ini. Hari-hari yang kita lewati, apapun persoalan, apapun yang kita rasakan, baik suka dan duka di dalam kehidupan kita, marilah kita tumbuhkan satu harapan yang besar yang kita tunjukkan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana hidup kita yang memiliki pengharapan yang harus kita tunjukkan sesuai dengan Roma 5 ayat 5a. Di dalam kehidupan kita, apapun yang kita rasakan, pengharapan harus kita tunjukkan sebagai sikap yang patut kita syukuri dan jalankan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, pada hari ini ada 3 hal yang perlu kita tunjukkan untuk dapat menunjukkan harapan yang selalu tumbuh di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bagaimana segala perkara yang kita tanggung bersama Dia, bersama Allah kita yang sudah memberikan kemenangan bagi kita. Oleh karena itu, segala apapun yang kita lakukan, yang kita jalani, yang kita rasakan saat ini, kemenangan sudah Tuhan berikan bagi kita. Oleh karena itu, jangan hilang semangat, jangan putus asa, jangan depresi terhadap persoalan kehidupan, tapi tetap tangguh dan kuat dalam menjalankan segala perkara-perkara dan persoalan kehidupan kita. Dan yang kedua, selalu ada harapan yang kita miliki karena Yesus sudah memberi janji kemenangan bagi kita. Kemenangan yang sudah Tuhan berikan bagi kita adalah satu hal yang memberikan semangat, dan harapan itu tetap kita miliki. Tidak seperti tikus tadi, walaupun dia memiliki pengharapan tapi hanya semu belaka. Tapi pengharapan yang kita miliki adalah pengharapan yang bisa kita tunjukkan, menguatkan, menyemangati kita karena kemenangan Yesus sudah tunjukkan bagi kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, tetaplah bertahan dalam iman dan pengharapan hingga dalam keteguhan hati kita, dalam ketetapan hati kita, mahkota kemenangan Tuhan sudah sediakan bagi kita. Oleh karena itu, pada hari ini selalulah hidup dalam pengharapan. Jangan menyerah karena situasi, tapi tetaplah bertekun dalam doa dan pengharapan yang iman yang besar kepada Tuhan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas lawatan-Mu bagi kami, atas firman yang baru kami sampaikan. Agar senantiasa firman yang kami sampaikan dan didengar oleh anak-anak-Mu dimanapun berada Bapa pada saat ini. Biarlah kiranya ini menguatkan dan mengingatkan kami untuk beraktivitas dalam menjalani segala aktivitas yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami rindu untuk berdoa, terkhusus buat Runggun Studio Alam. Mari Tuhan, kami mau mendoakan pada kesempatan ini. Curahkan kasih setia-Mu Tuhan, curahkan kebaikan-Mu bagi jemaat ini, agar senantiasa apapun yang terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu yang ada di Runggun Studio Alam, yang sakit dipulihkan, yang perlu diberikan kekuatan, yang berbeban berat juga Tuhan menangkan dalam menanggung segala perkara kehidupannya. Begitu juga di dalam persoalan-persoalan, perkara-perkara kehidupan yang mereka rasakan saat ini. Melalui kasih dan kebaikan-Mu, jemaat ini akan dikuatkan karena pengharapan dan iman mereka kepada-Mu. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa. Di setiap keluarga jemaat-jemaat Tuhan pasti ada yang perlu didukung melalui kuasa doa. Agar senantiasa seluruh jemaat ini juga Tuhan pulihkan kembali. Tuhan berikan satu hati, satu pikiran. Dan Tuhan berikan kecukupan yang mereka perlukan di dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan pertua diaken yang ada di Runggun ini. Mari Tuhan berikan kesehatan. Berikan mereka hikmat yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Agar dalam menjalankan segala tugas pelayanan di Runggun ini juga, kebaikan Tuhan tetap menyertai setiap langkah dan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan.
Lawat jemaat yang ada di Runggun GBKP Studio Alam, agar senantiasa kebaikan-Mu tetap menyertai mereka dimanapun mereka berada. Dan apapun yang mereka rasakan saat ini, kebaikan dan pertolongan Tuhan sebagai kekuatan yang selalu mengingatkan mereka bahwa mereka selalu diperhatikan dan dipelihara oleh kuasa dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.